Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Fakta Kehidupan. Seperti biasa, sebelum kita mulai ke cerita, kita itu absen dulu ya. Dari mana aja nih subscriber yang nonton. Soalnya kemarin tuh ya udah kayak kemarin-kemarin lagi, udah pada absen. Dari Singapura, Hong Kong, terus ada yang dari mana tuh Jayapura, Kediri, banyak banget. Jadi kalian nih yang lagi pada nonton tuh langsung komen aja hadir dari mana gitu kan. Nah, dari manapun kalian berada, kami itu selalu mendoakan yang terbaik untuk kalian. Semoga dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya. Cerita kali ini tuh ternyata tuh nggak cuman dari kalian semua nih yang ngasih support, yang ngasih komen-komentar, terus yang ngasih kritik-kritik. Ternyata dari salah satu teman YouTuber kita pun ada yang ngasih respon positif buat Fakta Kehidupan. Nah, ceritanya itu dari salah satu teman YouTuber nih. Salah satu teman YouTuber itu mengkisahkan cerita pribadi dia. Nah, kisah cerita pribadi dia itu yang bertajuk menceritakan seorang wanita yang dijual oleh suaminya sendiri untuk membayar hutang. Bagaimana kisahnya coba? Udah nggak usah lama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Teman YouTuber kita ini menceritakan pengalaman pribadinya bertemu dengan seorang wanita yang dijual oleh suaminya. Tentu saja nama dan tempat kita rahasiakan untuk kepentingan kita bersama. Kisahnya itu sebut saja menceritakan bernama Ardi. Ardi adalah seorang YouTuber terkenal. Ardi ini konten-kontennya itu berbau masa-masa kelam atau yang bertajuk itu sensitif, kisah masa lalunya ataupun kehidupan di balik glamor-glamornya dia sekarang. Ini menceritakan seorang Ardi bersama asistennya datang ke sebuah desa. Di sebuah desa itu ia tuh menuju sebuah warung remang-remang. Ini baunya udah negatif banget nih. Ardi datang ke sana bersama asistennya, temennya, yaitu krunya, datang ke sana ke warung remang-remang. Warung di ujung jalan dengan lampu yang kelap-kelip, dengan suara musik yang menggelegar. Berjejer motor parkir di sana, di depan warungnya itu banyak. Saat Ardi masuk ke dalam warung itu, tercium bau aroma alkohol yang begitu kuat. Ya karena Ardi udah biasa masuk ke tempat-tempat itu pun ya biasa aja bersama temennya itu. Di sana udah ada beberapa wanita-wanita yang langsung sigap menyambut dia dengan tempel sana, merayu si Ardi dan temennya itu atau asistennya ini. Ayo mas, dengan aku mas, ini harganya segini mas, ayo mas, ayo, dan sebagainya. Dirayu untuk mau ikut dengan si wanita-wanita penghibur ini. Dilihat di sana tuh memang ramai. Ada orang yang sedang karaoke sambil memegang botol minuman, dan di pojok sana ada yang sedang berjudi juga. Pokoknya rame, isinya tuh hidung belang semua. Ya maklum lah, itu kan barnya kampung gitu loh. Barnya kampung isinya ya kayak gitu. Main judi, main wanita, ya minum, udah biasa gitu. Saat masuk digoda oleh wanita-wanita itu, dia tuh malah tertuju dengan sosok wanita. Wanitanya itu nggak terlalu cantik, badannya juga nggak terlalu bagus-bagus amat. Lebih bagus sama yang cewek yang menggodanya itu, lebih seksi, lebih mantap. Tapi yang ini tuh udah kayak emak-emak, kayak ibu-ibu. Melihat sosok ini nggak terlalu cantik, badannya juga nggak terlalu bagus, ngerokok sendiri di sofa ujung. Ardi penasaran kenapa sosok ini nggak ikut menggelayoti dia, nggak menggodanya. Apa dia nggak butuh duit? Anggapannya si Ardi. Ia mencoba menolak wanita-wanita ini yang mencoba ngasih servis pada dia. Ardi pun menuju sosok yang itu. Sosok wanita itu pun tahu kalau si Ardi menuju ke dia. Langsung rokoknya itu dimatiin, langsung menyambut Ardi. Halo mas, gimana mas, ada yang bisa saya bantu? Ucapannya yang begitu lembut dan menggoda. Ardi pun hanya diam. Iya mbak, nggak apa-apa. Duduk akhirnya nih si Ardi sama si wanita itu. Ardi itu emang nggak suka bertele-tele, langsung to the point aja. Bilang, harganya berapa mbak? 600.000 sama kamar, kata sosok wanita itu. Oh ya udah, oke deal mbak, langsung aja kita transaksi. Langsung transaksi di sana. Sebelum si wanita itu atau yang sosok wanita itu pergi bersama Ardi, dia itu dipanggil oleh seorang wanita bermake up tebal, berpakaian glamor, namun auranya itu kelihatan. Dia itu penguasa di situ. Semua tunduk dengan dia.
Dia itu pemilik rumah bordil itu. Kelihatan banget. Udah make up-nya, tatapan matanya, kelihatan banget. Ardi pun sedikit agak segan di sana kan. Tapi ya mencoba, Ardi tuh tenang, biasa aja. Emang tempat ya kayak gitu tuh udah biasa lah dengan yang namanya kegelapan ataupun bercampur berbau-bau ya sensitif. Namanya juga dunia malam, udah biasa. Ardi udah terbiasa dengan hal itu, jadi ya tenang aja. Wanita itu mendekati sosok yang pemilik rumah bordil itu, diikuti dengan Ardi di belakangnya. Dia tuh absen. Wanita itu absen kepada pemilik itu atau yang biasa dipanggil Mami. Mami memberikan arahan kepada si Ardi bahwasanya jangan lakukan kekerasan selama berhubungan. Terus kalau udah selesai langsung kembali, bayar sesuai perjanjian. Apabila bayar satu, ya yang pakai satu, nggak boleh lebih dari satu. Atau temannya Ardi ikut main, gitu nggak boleh. Karena di situ tuh Ardi nggak sendiri, dia tuh berdua dengan asistennya itu. Ardi pun menjelaskan, enggak kok tante, tenang aja, ini adalah asisten saya. Dia cuma membantu saya ke sini. Dia nggak ikut-ikutan, tenang, yang pakai aku aja. Kata si Ardi. Ya si maminya ya langsung percaya, oh ya oke, nggak apa-apa. Sesuai perjanjian, ngisi absen selesai, langsung ke penginapan yang diarahkan oleh wanita itu tadi. Masuklah ke penginapan. Wanitanya terkejut, kok asistennya ikut masuk mas? Gitu katanya. Emang si asisten Ardi ini ikut masuk. Si wanita itu kan panik ya, panik. Langsung cemas, harap-harap cemas, gimana ini perjanjiannya kan tadi satu orang, 600.000 buat satu orang yang pakai, kenapa temennya ikut masuk ke kamar? Nah disitulah Ardi menjelaskan, oh tenang mbak, tenang kak, tenang, saya itu di sini nggak buat meluapkan atau melampiaskan nafsu saya kepada kakak. Saya datang ke sini dan teman saya ini, saya adalah seorang YouTuber yang ingin mengulik kisah kakak atau mbak, kok bisa berakhir di tempat seperti ini. Ya cewek itu kaget dong, wah gak mau ah, saya takut nanti saya jadi kayak gini lagi, pemberitaannya gini-gini, banyak orang yang tahu, banyak orang yang kenal dengan saya nggak mau ah. Enggak kok kak, saya jelasin ya, nanti muka mbak saya blur, namanya saya ganti dan sebagainya gitu, untuk kepentingan YouTuber dan kepentingan narasumber begitu. Akhirnya negosiasi lagi dong, harganya beda kayak gitu katanya. Ya oke lah, nggak apa-apa. Akhirnya mengiyakan setelah transaksi atau perjanjian disepakati. Diuliklah kisahnya si mbak itu. Sebut saja namanya Munaroh. Mbak Munaroh ini mengkisahkan kisah dia kepada Ardi dan temannya itu sebagai YouTuber. Di videoin, mukanya di blur, hanya ngomong di sana, Mbak Munaroh kenapa bisa berakhir seperti ini? Tanya si Ardi kepada si Mbak Munaroh. Mbak Munaroh mengisahkan bahwasanya saya adalah tadinya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga dari seorang anak. Hidup kami itu biasa-biasa saja, normal-normal saja. Aku mempunyai anak saya sudah SD lah, aku membesarkannya seorang diri. Namun suami saya itu pecandu minuman keras dan suka main judi. Nah ternyata itu suami itu suka main judi, suka mabok-mabokan. Nah ini itu kebiasaan buruknya suaminya itu nggak terlalu dikenal oleh Munaroh, karena memang suaminya itu kok sering keluar malam, main sama temennya, orang bilang itu nongkrong, suka nongkrong di berbagai tempat dan pulang selalu larut malam. Jadi waktu keadaan kayak gitu, Munaroh nggak terlalu mengetahui atau kenapa sih ini orang sering kayak gitu. Dan besok paginya dia juga bekerja seperti biasa. Jadi Munaroh nggak menaruh curiga kepada suaminya ini. Dan Munaroh melanjutkan ceritanya bahwasanya suaminya ternyata suka mabuk-mabukan, suka berjudi. Aku pun kaget. Kebiasaan buruknya ternyata sudah mendarah daging. Ia sering menjual perabotan rumah, sering menjual barang-barang di rumah untuk kepentingan dia berjudi, untuk kepentingan dia minum-minuman. Tiap malam seperti itu. Bahkan dia hampir tidak menafkahi kami. Akhirnya setiap aku bicara dengan suamiku itu, suamiku selalu bilang, ya kamu gantian cari kerja sana. Aku juga capek cari kerja. Ya utang dulu kayak ke tetangga, utang uang buat uang saku anak kita. Kata suaminya itu. Suaminya bekerja, tapi buat judi. Kurang uang, ntar jual barang. Selalu kayak gitu terus. Munaroh yang tertekan gitu. Hingga akhirnya pada suatu malam itu sangat prihatin sekali. Saat tengah malam dia sedang tertidur dengan anaknya di rumah malam-malam. Tiba-tiba tuh suara keras dari luar. Dendang gitu kan. Seperti orang teriak-teriak, seperti orang berantem begitu. Seperti adu mulut.
di luar. Munaro yang ketakutan tuh di rumah aja, nggak mau keluar. Dia takut kalau itu tuh ada maling, terus ketahuan tertangkap oleh warga. Dia nggak mau keluar, takut kenapa-napa gitu kan. Dan tiba-tiba ada ketukan pintu. Munaro terkejut lagi kan, aduh apa ini? Munaro keluar, dilihatnya dibuka pintu, ternyata suaminya sedang dipukuli orang. Dipukuli orang, 2 orang besar, tinggi besar, berbadan preman. Itu mukulin suaminya, sebut saja suaminya bernama Yanto. Mas Yanto dipukuli, dak gitu, kayak berdarah-darah nggak karuan, sambil ditarik-tarik, diseret-seret nggak jelas di depan rumah. Hingga akhirnya aku yang melihat sosok itu, atau Munaro yang melihat sosok dipukulin itu, suaminya dipukulin orang, itu menangis di depan pintu. Udah, tolong jangan lakukan itu kepada suami saya, tolong. Tapi tetap aja dipukuli, dak gitu. Salah satu sosok itu atau orang yang mukulin Yanto itu, suaminya dipukulin, itu ngomong, kamu udah lama nunggu kamu ya. Kamu sering ngilang-ngilang saat kami tagih utang kamu. Sambil dipukuli, dak. Hari ini kamu harus bayar, mau nggak mau, gimana caranya? Udah, tolong sudah, ampuni suami saya. Kata Munaro. Akhirnya sosok itu melempar suaminya depan Munaro sambil mengancam, bayar utang kamu secepat mungkin. Kalau enggak, kamu akan saya penjarakan, saya laporin ke polisi, dan rumah kamu akan kami sita. Bilangnya begitu. Sambil pergi, mukanya yang bonyok, Yanto pun setengah nggak sadarkan diri kan, mukanya udah bonyok nggak karuan. Sambil ampun, sakit, bilangnya begitu. Akhirnya dibawa masuk sama si Munaro itu, diobati. Yang sakit-sakitnya diobati semua, diusapin semua, dilapin semua darah yang keluar, digantiin bajunya. Karena si Yanto ini setengah nggak sadar. Akhirnya beberapa jam kemudian dia tuh sadar. Ya kurang lebih udah hampir tengah malam sadar. Bukannya minta maaf, tapi malah si Yanto itu marah-marah. Ini gara-gara kamu sih, ini gara-gara kamu. Loh, gara-gara gimana? Aku nggak salah apa-apa, aku nggak tahu apa-apa, kata Munaro. Pokoknya ini gara-gara kamu, aku jadi dipukulin kayak gini. Kenapa kamu nggak kerja aja sih, cari uang, bantu aku? Loh, emang kenapa? Aku tuh punya utang. Si Yanto itu punya utang sama debt collector buat judi, buat mabuk-mabukan selama ini. Utangnya berapa? Gak usah banyak ngomong lah kamu. Udah, ayo ikut aku. Kemana mas, kemana? Enggak ikut aku. Akhirnya si Munaro pun diboncengin naik motor tengah malam itu, bawa pergi dari rumah. Nggak bawa baju sama sekali. Dia udah bawa aja, dikirain mau kemana gitu aja. Dibawa sama suaminya itu ke warung remang-remang itu. Ini emang suaminya kurang ajar banget. Udah utang, istrinya suruh bayar. Istrinya nggak mampu bayar, malah dimasukin ke warung remang-remang. Bener, masuk situ. Ya Munaro yang nggak tahu apa-apa ini, nggak ngerti apa-apa, yang emang nggak tahu kok ternyata ada warung yang kayak gini gitu. Di dekat desanya itu ada. Dimasuk ke sana. Munaro udah nggak mau, tapi tarik aja. Enggak mas, enggak mau, ini tempat apa, kata Munaro. Kamu nggak usah berisik, nggak usah banyak nanya. Ayo masuk. Tarik, dimasukin. Di dalam tuh udah ramai, ya kayak dunia malam gitu, judi, mabuk, main cewek, di dalamnya udah kayak gitu semua. Munaro pun kaget, ternyata banyak dari sebagian kalangan yang di dalam warung itu kenal sama Yanto. Kok ternyata si suamiku itu udah sering kesini ya, udah kenal semua orang, udah tahu di dalamnya itu kayak apa, udah tahu semua. Kenal ini, kenal itu, kenal semua. Tiba-tiba dia ngomong sama salah satu orang di sana. Madam di mana madam? Ada tuh di dalam. Kenapa Yanto? Udah, panggilin aja. Panggilin madam. Madam pun keluar dari sebuah ruangan. Yaitu wanita yang bermakeup tebal, lipstiknya merah menyala, merah darah gitu, baju glamor yang ngeliatin bahwa aura penguasanya di sana yang gitu. Masuk keluar, serem kok. Munaro yang ngeliat pun makin kejer nangis di situ. Suaminya transaksi. Dia bilang, madam, utang aku berapa di sini? Sekian. Oh ya udah, kalau gitu aku bayar pakai ini. Dia biar kerja di sini, aku jual dia. Berarti madam tuh beli si Munaro, dan Munaro dipaksa bekerja tanpa gaji buat ngelunasin utangnya si suaminya Yanto ini. Yanto ini kurang ajar banget, jual istri ternyata di situ buat bayar utang judinya. Emang nih ya, buat kalian semua penonton, hindari judi, hindari minum-minuman keras, ini sangat berbahaya. Akibatnya kayak gini, akal pikiran kalian tuh udah nggak sinkron lagi, nggak normal lagi. Ini bahaya banget, sampai bisa bikin orang tuh ngelakuin hal-hal yang di luar nalar. Ya kayak gini, contohnya ya, jual istri buat bayar utang.
buat bayar judinya dia di situ. Munaro yang tahu dia dijual, kejer, nangis di situ. Kejam banget suaminya gitu loh, jual istrinya sendiri gitu. Akhirnya ya udah ditarik paksa sama bodyguardnya si madam ini. Yanto pun masuk ke dalam ruangan itu bilang, kamu nggak usah pergi kemana-mana. Kamu di sini bayar utang aku sampai selesai, sampai lunas. Nggak boleh keluar kemana-mana. Sampai kamu keluar, madam udah pasrahin itu sama aku harus nyariin kamu dan kembaliin kamu ke sini lagi. Sampai aku ketemu kamu di luar, kamu kabur, aku siksa kamu. Yanto bilang kayak gitu. Suaminya sendiri bilang kayak gitu. Akhirnya si Munaro yang ketakutan tuh dia dipaksa ganti baju, dipaksa make upan, langsung jual diri malam itu juga untuk bayar si utangnya Yanto. Ardi ini yang denger ceritanya si Munaro yang begitu tragisnya, tersentuh gitu. Kok bisa ada suami kejam kayak gitu, Mbak? Terus Mbak gimana di sana? Udah berapa bulan kerja di situ? Terus anak Mbak kabarnya gimana? Jujur Mas, saya itu benci, marah banget. Aku nggak mau lagi kenal dengan namanya Yanto, suamiku itu. Entah berapa bulan saya di sini untuk bayar hutang dia. Nasib anak saya pun kabar-kabarnya bersama si Yanto itu, hidup bersama dia. Aku pun nggak tahu gimana lagi nasib dia. Aku khawatir juga takut, tapi aku juga bingung. Kalau keluar dari sini gimana nasib aku? Akhirnya si Ardi ini nanya, emang berapa utangnya Mbak? Utang suami saya 50 juta. Dan saya baru bekerja beberapa bulan di sini. Satu harinya saya harus mendapatkan 5 pelanggan. Kurang dari itu, setoran saya, aku akan disiksa oleh madam, oleh mami. Sosok wanita yang menakutkan itu. Aku nggak akan dikasih makan. Jadi mau nggak mau, aku harus cepat keluar dari sini dan melunasi hutang suamiku itu. Aku baru menyelesaikannya 1/4 dari utang. Mungkin kalau biar lunas, aku butuh waktu bertahun-tahun lagi di sini, kata si Munaro. Hati Ardi pun terketuk. Dia bilang, emang nanti kalau Mbak udah selesai ngelunasin hutang, Mbak tuh mau gimana? Mau kemana? Apa rencana Mbak selanjutnya? Rencana saya selanjutnya setelah saya keluar dan melunasi hutang-hutang saya kepada madam, utang-utang suami saya itu, saya bertekad akan bekerja ke luar negeri, entah jadi TKW, pokoknya saya harus keluar dari tempat ini dan dari desa ini. Saya harus keluar membawa anak saya dan memulai hidup baru, karena nama saya udah tercoreng di sini. Saya ingin melupakan segala tragedi-tragedi ataupun masa-masa kelam saya di sini. Saya ingin keluar dari lembah hitam ini, kata si Munaro. Akhirnya Ardi bilang, si YouTuber ini bilang, bahwasanya nanti apabila video ini muncul, videonya si Ardi muncul ini, nanti dia akan membantu melunasi hutangnya si Munaro ini. Dan dia juga berjanji akan membantu membawa Munaro ke tempat yang lebih layak dan hidup lebih bagus lagi daripada tempat yang ini. Itu katanya. Dan YouTuber ini yang namanya Ardi pun berkisah kalau dia tuh upload video ini, videonya si Munaro, itu viral. Hingga banyak yang nonton dan banyak menghasilkan cukup banyak uang. Ardi pun memenuhi janjinya melunasi hutang si Munaro ini. Dan nggak cuma itu, netizen-netizen Indonesia itu masih respect, ngasih dukungan moral kepada si Munaro. Dia bilang harus semangat, harus kuat cobaan ini dan sebagainya. Akhirnya setelah hutangnya lunas, si Munaro ini sama si anaknya ini pindah dari tempat itu, dari daerah itu. Ardi pun membantu mencarikan tempat ataupun tempat pekerjaan buat si Munaro. Hingga kabarnya ini, katanya yang pembagi cerita atau Ardi ini bilang bahwasanya sekarang Munaro itu udah ganti nama. Udah ganti nama di tempat baru, mencoba hidup baru. Dia tuh bekerja menjadi cleaning service, jadi orang bersih-bersih di sebuah perusahaan kenalannya si Ardi ini. Dia merekomendasikan kepada perusahaan tempat temennya kerja atau kenalannya kerja di situ, kalau Munaro ini orang baik, dia butuh pekerjaan, tolong dibantu ya. Akhirnya dibantu untuk memulai hidup baru lagi di tempat yang baru. Begitu ceritanya. Nah, semoga kita dapat mengambil hikmah atau nilai-nilai penting pada kisah ini. Nah, ternyata memang benar judi dan mabuk-mabukan itu berdampak buruk kepada hidup kita. Ya nanti ini contohnya si Yanto berbuat hal-hal yang tidak seharusnya dia lakukan, di luar nalar, jual istri demi membayar hutang, udah di luar normal lagi. Nah, jadi ini bisa buat pelajaran buat kita semua yang nonton. Nah, bagi kalian yang nonton ataupun yang subscriber kita, yang mau ngirimin kisahnya atau ceritanya, kalian bisa kirim lewat WA ataupun Instagram di bawah ini. Nah, tetap dukung channel kami dengan cara like, comment, dan subscribe.
dan tetap ditunggu video-video berikutnya dari kami. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.